Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ispuji Astuti. Saya salah satu peserta orientasi ASN P3K di Kabupaten Cirebon. Kali ini saya akan mendesiminasikan rencana aksi perubahan. Nah, di sini ada identitas diri saya. Nama saya Ispuji Astuti. Saya lahir di Cirebon pada tanggal 24 Februari 1990. Saya bekerja di SD Negeri 1 Kamarang dan jabatan saya sebagai wali kelas. Riwayat pendidikan saya pada tahun 1996 sampai 2002, saya bersekolah di SD Negeri 1 Kamarang. eh, Pada tahun 2002 sampai 2005 di SMP Negeri 1 Greget, 2005 sampai 2008 saya bersekolah di SMA Muhammadiyah Cirebon, kemudian saya melanjutkan lagi di 2009 sampai 2013 di Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, baik Bapak Ibu guru, masuk di bab 1, di sini ada pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, maksud tujuan, dan waktu dan tempat. Nah, di sini yang pertama ada latar belakang. Sebagai guru, orientasi P3K bermanfaat dalam memahami tugas dan fungsi, nilai-nilai, serta etika jabatan yang harus diketahui P3K. Dengan orientasi, P3K itu mengetahui identitas Provinsi Jawa Barat, meliputi visi, misi, tujuan, rencana jangka menengah maupun rencana jangka panjang. Nah, di sini ada maksud dan tujuan. Pelaksanaan orientasi P3K ini dimaksudkan untuk yang pertama pengenalan tugas dan fungsi ASN, kemudian pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Nah, tujuannya pelaksanaan orientasi P3K ini memiliki beberapa tujuan, diantaranya peserta mampu memahami program orientasi dan mengenal nilai dan etika instansi pemerintah. Kemudian, peserta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN yang berakhlak. Nah, waktu dan tempat. Waktu pelaksanaan orientasi P3K dilaksanakan mulai tanggal 13 November sampai dengan 30 November 2023. Nah, tempat pelaksanaannya, nah orientasi P3K ini saya laksanakan di SD Negeri 1 Kamarang, Kecamatan Greget, Kabupaten Cirebon, dan dilakukan secara daring. Nah, di sini masuk di bab 2, di sini ada nilai dan etika pemerintah Kabupaten Cirebon. Nah, di sini bisa Bapak Ibu lihat, di sini ada visi dan misi Kabupaten Cirebon, kemudian ada SOTK PD Kabupaten Cirebon, di mana di sini ada struktur pemerintahan Kabupaten Cirebon. Kemudian ada manajemen kepegawaian dan penilaian kinerja P3K yang terdiri dari yang pertama manajemen kepegawaian dan yang kedua penilaian kinerja P3K. Dan di sini ada bab 3, masuk di nilai dan etika PD. Nah, di sini ada visi dan misi SD Negeri 1 Kamarang, ada jumlah sumber daya manusia, jumlah peserta didik juga ada ya. Nah, di sini visi SD Negeri 1 Kamarang itu mewujudkan peserta didik yang berprestasi, beriman, dan berpijak pada budaya bangsa. Kemudian misi SD Negeri 1 Kamarang yaitu yang pertama, meningkatkan pembelajaran yang efektif, efisien, dan interaktif. Yang kedua, membimbing peserta didik untuk berpikir kritis. Ketiga, meningkatkan pembiasaan pendidikan agama melalui kegiatan kultum. Yang keempat, menumbuhkan dan melestarikan nilai-nilai budaya lokal. Jumlah sumber daya manusia yang ada di SD Negeri 1 Kamarang yaitu 1 orang kepala sekolah, kemudian guru kelas ada 11, guru mata pelajaran ada 2 orang, operator 1, dan penjaga sekolah 1. Jumlah peserta didik. Jumlah peserta didik SD Negeri 1 Kamarang pada tahun pelajaran 2023-2024 itu sebanyak 273 siswa.
Nah, baik Bapak Ibu, di sini ada bab 4 yaitu rencana hasil kerja ya. Identifikasi isu yang saya dapatkan yaitu yang pertama ada rendahnya minat peserta didik terhadap materi pembelajaran terutama pada pembelajaran IPAS. Yang kedua, keterbatasan media pembelajaran yang tersedia dan yang ketiga, metode pembelajaran yang kurang variatif. Kemudian ada isu yang diangkat. Isu yang saya angkat yaitu rendahnya minat peserta didik dalam pembelajaran IPAS di SDN 1 Kamarang. Gagasan yang saya angkat yaitu meningkatkan minat belajar IPAS melalui penerapan media pembelajaran diorama. Nah, di sini Bapak Ibu, di sini ada matrik rencana aksi perubahan yang sudah saya buat. Nah, di sini ada kegiatan, ada tujuan kinerja, kemudian ada indikator pencapaian, dan juga ada waktu perolehan. Nah, di sini yang pertama, pada kegiatan pertama dalam melaksanakan aksi rencana ini, eh, saya mencari tahu kesulitan belajar peserta didik, kemudian melakukan konsultasi dengan mentor terkait rencana kegiatan yang akan saya buat. Nah, kegiatan yang pertama ini memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui kesulitan belajar peserta didik, kemudian meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Nah, indikator pencapaiannya yaitu pengisian angket tentang kesulitan belajar peserta didik, kemudian menentukan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan. Nah, pada kegiatan yang pertama ini, waktu perolehan saya rencanakan itu dari mulai November sampai Desember. Nah, di sini ada kegiatan yang kedua, yaitu mendiskusikan rencana aktualisasi dengan pimpinan dan teman sejawat, yaitu bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran peserta didik dengan indikator merencanakan dan menerapkan aksi nyata inovatif sebagai upaya penerapan media pembelajaran diorama. Nah, waktu perolehannya ini saya rencanakan pada bulan Januari di tahun 2024 mendatang. Pada kegiatan yang ketiga, di sini saya berencana untuk menentukan modul ajar dengan tujuan ini menentukan pedoman pelaksanaan pembelajaran dengan indikator merencanakan dan mengembangkan kegiatan pembelajaran IPAS yang aktif, menyenangkan, dan kreatif bagi peserta didik. Nah, waktu perolehannya di sini saya rencanakan dari bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Desember 2024. Jadi waktu perolehannya yang saya rencanakan yaitu selama kurang lebih 1 tahun. Nah, pada kegiatan yang keempat di sini saya rencanakan untuk membuat media pembelajaran yang menarik dan menyenangkan untuk pembelajaran IPAS. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan minat dan pemahaman belajar peserta didik. Kemudian di sini indikatornya yaitu meningkatkan minat belajar peserta didik yang berdampak baik dalam pemahaman pembelajaran IPAS. Kemudian waktu perolehannya masih sama dengan poin sebelumnya yaitu saya rencanakan pada bulan Januari sampai dengan Desember 2024. Nah, pada kegiatan yang kelima, di sini ada pelaksanaan kegiatan pembelajaran IPAS dengan menggunakan media diorama. Nah, di sini bertujuan untuk menerapkan penggunaan media pembelajaran dalam pembelajaran IPAS, kemudian meningkatkan minat belajar peserta didik dan dalam pembelajaran IPAS. Nah, indikator pencapaiannya yaitu menciptakan situasi belajar yang optimal dengan memfasilitasi, membimbing, dan melatih peserta didik melalui penggunaan media pembelajaran. Waktu perolehannya masih pada bulan Januari sampai dengan Desember 2024 mendatang. Nah, di sini pada kegiatan yang keenam, di sini saya berencana untuk melakukan evaluasi dan pelaporan, yaitu dengan tujuan meningkatkan minat belajar peserta didik dalam pembelajaran IPAS, kemudian bertujuan untuk menciptakan pembelajaran yang aktif, inovatif, dan menyenangkan bagi peserta didik.
Indikator pencapaiannya yaitu melakukan umpan balik dan memotivasi peserta didik. Waktu perolehan masih sama yaitu Januari sampai Desember 2024. Nah, kemudian di sini ada rencana jangka panjang yang sudah saya buat. Ini pada tahun pertama itu saya berencana untuk melakukan kegiatan itu membuat media pembelajaran yang dapat meningkatkan minat belajar peserta didik berupa diorama. Kemudian output atau hasilnya itu terciptanya media pembelajaran IPAS di SD Negeri 1 Kamarang. Kemudian pada tahun kedua kegiatan yang saya rencanakan yaitu menyempurnakan pembuatan dan pengarsipan media pembelajaran diorama melalui penggunaan bahan yang lebih efektif dan penyimpanan di ruang yang tempat yang aman. Kemudian menambah diorama yang dapat digunakan pada mata pelajaran lain. Jadi saya berencana di tahun kedua nanti media pembelajaran diorama ini tidak hanya digunakan pada pembelajaran IPAS, tapi bisa digunakan pada mata pelajaran yang lainnya juga. Kemudian output atau hasil itu ada minat peserta didik semakin meningkat. Jadi diharapkan minat peserta didik ini semakin meningkat pada pembelajaran IPAS utamanya. Kemudian peserta didik semakin semangat dalam belajar. Peserta didik lebih mudah memahami materi pelajaran yang disampaikan oleh guru serta meningkatkan kreativitas peserta didik. Kemudian pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Nah, di tahun yang ketiga, saya berencana untuk mempublikasikan media pembelajaran diorama kepada teman sejawat saya. Jadi, di tahun ketiga ini, saya berharap di sini ada di output atau hasilnya itu saya berharap media pembelajaran diorama itu dapat diterapkan oleh kelas lain juga. Ya, jadi tidak hanya digunakan di kelas 5 saja. Nah, di sini ada kontribusi terhadap visi dan misi organisasi, yaitu kegiatan yang selaras dan sejalan dengan visi sekolah SD Negeri 1 Kamarang, yaitu meningkatkan pembelajaran yang efektif, efisien, dan intensif, serta membimbing peserta didik untuk berpikir kritis. Nah, Bapak Ibu, berikut lampiran kegiatan rencana aksi yang sudah saya buat. Nah, di sini ada contoh ada tiga media pembelajaran diorama. Di sini ada untuk pembelajaran IPAS, kemudian ada pembelajaran PKN itu tentang keragaman budaya, kemudian ada juga untuk pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, kemudian di sini ada gambar juga atau dokumentasi ketika saya sudah mencoba menerapkan atau mensimulasikan media pembelajaran diorama ini kepada peserta didik kelas 5. Nah, untuk lebih jelasnya, di sini ada video tentang penerapan dan cara penerapan diorama pada pembelajaran IPA. Silahkan Bapak Ibu nanti bisa klik di sini ya. Sekian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.